Hah? Penelitian tentang hadis ini sahih atau tidak, itu penelitian apa? Dasar, belum bisa dipakai. Kalau cara sholat itu kita teliti gimana sih cara sholat, cari sumber-sumber, baru itu penelitian terapan. Masuk kayak gitu nggak bisa. Ngerti nggak? H2O itu terdiri dari struktur apa saja, itu penelitian apa? Dasar. Setelah itu selesai, terus buat apa? Belum kelihatan. Penggunaan air untuk melarutkan misalnya natrium di industri baja misalnya, itu apa? Penelitian apa? Terapan. Dari bahasa Indonesia aja ngerti kali. Ngerti tuh? Nanti penelitianmu tuh penelitian apa sekarang saya tanya? Kemarin sudah saya jelasin kan? Penelitian apa? Terapan. Kagak ada penelitian dasar di Indonesia tuh, gak ada penelitian dasar. Pemerintahannya pemerintah yang pemikiran yang pendek semua. Karena penelitian dasar itu biasanya tidak ada yang mau biayain. Siapa yang mau membiayain? Ya orang-orang yang memikirnya jauh. Dan itu bisa dilakukan oleh negara atau perusahaan-perusahaan besar yang mikirnya 20 tahun, 40 tahun. Ya udah mati kalau mikir kekuasaan mah. Itu ya. Penelitian tindakan itu penelitian apa? Apa? Kebijakan. Ngerti kali gitu. Siapa yang belum ngerti lagi ngacung? Gak apa-apa, gak diapa-apain. Lalu cuma dihina-hina biasa kalau hina mah. Dan nih awat, jangan bengong aja. Udah waktunya kita cuma sejam loh ya. Waktunya cuma sejam. Kalau antum di sini bengong nggak nanya, udah nggak bermanfaat. Ada lagi? Ya. Apa kira-kira? Ya mau udah jengkol rasa madu, masuk penelitian dasar gimana? Dasar itu belum bisa dipakai. Itu malah bikin produk. Itu apa mesti? Mesti R&D, kan udah bilang R&D itu research and development, pengembangan produk. Dulu ada jengkol kasih rasa madu, berarti apa diapa kali itu? Kembangkan. Itu diterapkan juga nggak? Terapkan. R&D itu mesti penerapan. Kok masalah ini dasar? Dasar mah sesuatu yang mendasar, kayak nggak ada guna gitu. Belum kelihatan hasilnya. Ada penelitian misalnya penemuan apa, misalnya ada hewan itu termasuk apa, ini jenis apa, itu penelitian dasar. Setelah tahu ini di hewan ternak, terus kemudian diternakkan, itu penelitian terapan. Apa yang terjadi, ada warna merah di langit, itu apa itu? Itu penelitian apa? Dasar. Belum kelihatan itu apa nanti gitu. Ngerti ya? Ada lagi? Nggak ada. Pada para rinter nih semua. Nggak nanya tuh yang 40 tadi, 43 nggak nanya. Saya tinggalkan, udah semakin rumit loh ya. Nilaimu tidak akan semakin baik loh kalau antum masih belum clear. Semakin sulit ini nanti. Dah. Saya anggap ngerti loh ya kalau nggak nanya. Dibuka file yang kemarin.
Sekarang kita akan belajar tentang variabel. Dengerin, susah. Kamu nggak belajar bahasa Indonesia, yang bahasa Indonesia kamu nilainya jelek, berarti susah memahami ini. Kalau susah berarti perhatikan sampai aku ngerti. Variabel adalah suatu atribut. Variabel itu adalah suatu atribut. Atribut ya, aksesoris, atribut. Pada dirimu itu ada atribut. Mata, mulut, gigi itu atribut. Baju, dasi, celana itu atribut. Variabel itu berarti atribut. Suatu penelitian itu ada atributnya. Bisa juga disebut sifat atau nilai. Pada dirimu ada sifat-sifat galak, hitam, tinggi, pendek, kurus. Itu namanya adalah variabel atau nilai, ya kan? Pinter, nggak pinter, cerewet, itu nilai. Serta objek atau kegiatan yang memiliki variasi, untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya oleh seorang peneliti. Jadi atribut itulah yang akan diteliti pada suatu objek. Dijelaskan juga bahwasanya variabel merupakan pengelompokan secara logis. Dengerin, jangan malah ngotak-ngatik tas. Dengerin ini. Variabel merupakan pengelompokan secara logis dua atau lebih suatu atribut dari objek yang diteliti. Contoh misalnya nih. Contoh atribut adalah usia. Difahami dulu baru nyatet. Kamu ngerti baru nyatet. Contoh misalnya kalau saya bilang pada kelas ini, pada individu-individu kalian itu ada variabelnya. Variabel berarti di dalamnya ada varian. Jadi usia kalau antum tahu, nanti ya kalau bikin table ya, tabel Joko, Siti, Farid, itu apa atasnya? Nama. Apa atasnya? Tabel nama. Di table itu loh, tabel apa itu namanya? Nama. Kolom apa? Kolom nama. Nama. Nah, nama itulah namanya variabel. Udah ngerti? Udah ngerti saya sini? Kelas ini ada 110 cm, 172 cm, 135 cm. Apa kira-kira? Tinggi badan. Tinggi badan namanya adalah variabel. Berarti pada saat saya meneliti kelas ini, saya mempunyai dua variabel, nama dan tinggi badan. Udah ngerti belum? Jadi variabel itu adalah suatu atribut yang ada pada objek. Objeknya kan anak kelas ini, yang memiliki varian dan akan difokuskan penelitian pada, difokuskan pembicaraan tadi pada perkara tadi. Udah ngerti? Udah ngerti belum? Contoh, ya tanya nih. Makin pucet makin semangat saya nanya. Makin pucet itu apa? Siapa yang pucet?
Iki salah sendiri pucat. Kuning langsat, sawo matang, hitam kecoklatan, burik. Itu apa kira-kira? Variabel warna kulit. Warna kulit. Awalnya bingung dia pas burik, oh ya warna kulit gitu. Ngerti ya? Oke. Nah, sekarang perhatikan, ini saya menjelaskan tentang judul. Saya kasih tahu ya. Contoh. Pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan kecambah. Itu adalah ada dua variabel, yaitu sinar matahari dengan pertumbuhan kecambah. Nanti saya akan meneliti sinar matahari, ada yang dikasih 50%, 25%, 10%, 5%, 2%, 1%. Di sini 2 mili, 4 mili, 1,5 mili, ngerti gak? Oke. Penelitian tentang warna kulit manusia. Berapa variabel? Berapa variabel? Jangan kata. Kalau kata mah antum saya menghitung katanya kan. Kayak pertumbuhan kecambah atau kecambah tadi variabelnya. Pertumbuhan kecambah. Jangan kecambah doang, karena kan kecambah ada macam-macam toh. Maka variabelnya adalah pertumbuhan kecambah. Sinar matahari atau matahari? Sinar matahari. Kalau ada intensitasnya malah intensitas sinar matahari. Variabelnya gitu, jangan dilihat katanya. Sinar matahari jangan gitu. Saya pengen meneliti kulit manusia tuh warnanya apa saja sih gitu. Terus saya penelitian tentang kulit manusia, warna kulit manusia. Itu berapa variabel? 1. Berarti penelitian tentang bahasa dan budaya orang Jawa. Berapa variabel? 2. Bahasa orang Jawa, budaya orang Jawa. Jawanya bukan, karena itu budaya orang Jawa belum selesai. Jawa kan objek. Variabelnya 2 itu, bahasa dan budaya. Udah ngerti? Pengaruh kinerja karyawan terhadap gaji. Berapa variabel? 2. Udah ngerti ya? Oke. Penderitaan berikutnya. Jenis-jenis variabel. Jadi variabel penelitian antum harus ngerti. Itu namanya variabel penelitian. Makanya nanti kalau dosen antum itu pasti nanya, ini penelitian tentang apa ya? Jenis penelitianmu apa? Udah ngerti, korelatif, korelatif misalnya kamu ditanya ya, ditanya ke dosen itu tuh, Alpataru tuh. Udah kelihatan harus pinter, jangan AE. Nanti tanya tuh dosen atletnya bodoh tuh mesti gitu. Penelitianmu tentang apa? Tentang ini kinerja karyawan. Jenisnya apa? Korelasi, Pak. Kan enak pinter orang ini.
Berapa variabel? 2, 3, jangan 2. Penelitian 2 mah sudah banyak. 3 variabel udah ngerti antum. Contoh misalnya, meneliti tentang pengaruh seragam dan pemberian insentif pada kinerja karyawan PTX. 3 itu. Jangan ngerti? Kebanyakan penelitian dari informatika itu hampir semuanya adalah, kecuali kalau antum mengembangkan misalnya ya, penelitian berikutnya bisa lebih dari 2 variabel. Tapi kalau antum hanya mengembangkan suatu sistem, ya kan, maka itu 1 variabel. Paham? Membuat robot berapa variabel? Membuat robot penanam kacang. Nah, itu contoh yang salah itu kayak gitu. Emang robot terus penanam kacang itu sesuatu yang lain. Nah, baru dikasih contoh kayak gitu udah salah. Jangan melihat dari apa? Katanya. Antum nanti berapa baris, 5 baris itu bisa saja 1 variabel. Penelitian tingkat ekonomi petani Desa Bojong Kenyot, Kecamatan Bojong Jengkol, Kabupaten Banten, Lebak, Banten. Berapa kata itu? Banyak sekali. Berapa variabel? 1. Apa variabelnya? Ya tadi, petani di Bojong Kenyot, Kecamatan, itu bukan variabel-variabel beda-beda, tidak. Itu 1 variabel petani yang ada di situ. Dah, titik. Udah ngerti? Jadi sekarang saya tanya, pembuatan robot penanam kacang tanah itu berapa variabel? 1. Paham? Itu ya. Jadi antum harus mengerti bahasanya tempat itu kan masih belum selesai variabelnya. Contoh misalnya ya, pembuatan robot penanam kacang tanah jenis misalnya ya spesies anu, kan banyak bla 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 bla. Ini di kecamatan anu, di Bogor Selatan, Jawa Barat, itu 1 variabel itu semua. Ngerti ya? Kalau sudah dan, nah baru itu 2 variabel terhadap 2 variabel. Ini dan ini terhadap ini 3 variabel. Ini dan ini terhadap ini 4 variabel. Ya, ngerti ya? Hubungan ini dan ini terhadap ini dan ini 4 variabel. Udah ngerti? Ya. Siapa yang belum ngerti variabel ngacung? Udah ngerti semua? Wah, hebat banget. Yang sebelum kuliah sekarang ini yang sudah ngerti variabel siapa ngacung? Siapa yang pengen gak ngacung? Ngacung. Aduh. Dah, sekarang variabel bebas dan variabel terikat. Dah siap? Variabel bebas dan variabel terikat itu ada pada hubungan penelitian korelasi. Apa korelasi? Hubungan. Variabel bebas nanti ya, variabel terikat. Sekarang saya tanya,
Variabel bebas itu disebut juga sebagai sebab. Variabel sebab. Variabel terikat sebagai variabel akibat. Jadi korelasi kan sebab akibat. Kalau ditanya variabel bebasnya apa, maka adalah apa yang kamu akan variasikan, sengaja divariasikan. Variabel terikatnya apa? Itu sebagai akibat. Contoh, saya muter volume di speaker tuh ya. Saya mau adzan, terus pengen kenceng, speakernya, tombol volumenya saya puter kan ke kanan. Akibatnya apa? Suaranya kenceng. Atau kebalikannya, suara kenceng menyebabkan volume muter. Enggak kan? Kalau antum kenceng, wow, Allahu Akbar, gitu. Hah? Dengerin, jangan ketawa dulu, dengerin dulu, pahami. Oh, tak setrum kamu, tak puter loh tombolmu tuh. Di off. Ngerti nggak? Nah kayak gini nanti kasih soal besok balik-balik tuh, balik-balik. Jadi variabel bebasnya apa? Tombol atau suara? Tombol. Variabel terikatnya suara. Yang ente bisa putar-putar, atur-atur itu tombol kan? Bukan terus suara. Terus tombolnya muter-muter sesuai dengan suaramu itu bukan. Beramal baik surga. Mana variabel terikat? Variabel bebasnya beramal baik. Amalnya baik banyak, ya ini banyak, surganya bagus. Sedikit, surganya sedikit. Gitu toh? Dikasih air, kecambah jadi tinggi. Volume air tinggi kecambah. Mana yang variabel terikat? Tinggi kecambah. Yang variabel bebas volume air. Berarti kan kamu kasih air agak banyak, dia akan tinggi. Gak ada air, dia akan kurang tingginya. Gitu toh? Bukan terus kemudian kamu yang kamu tinggiin kecambahnya gitu, terus airnya muncul. Bukan gitu. Sudah ngerti belum? Gaza tuh mikirnya yang jauh, dan gak usah mikir jauh-jauh dulu. Yang penting itu tadi. Ya. Oke. Maka dari itu, variabel bebas itu bahasa kerennya adalah independent variable. Independen kan bebas. Kalau yang namanya variabel terikat, dependent. Depend itu apa? Tergantung. Ya tergantung airnya. Gua mah tingginya tergantung airnya. Ente ngasih banyak, saya akan tinggi gitu. Itu dependent, depend. Nah, notasinya adalah X. Ini penting ya. Ini terutama untuk yang manajemen. Semua manajemen itu nanti akan menggunakan variabel bebas dan terikat. Semua. Kecuali kalau antum bikin keuangan. Keuangan berarti kan variabelnya satu. Membuat tata keuangan di era udah satu itu variabel. Kalau antum itu contoh misalnya ya, informatika bisa dua. Kalau antum melanjutkan penelitian pembuatan game KKI dan pengaruhnya pada nilai, ya kan? Pembuatan game, berarti gamenya ya kan? Dan pengaruhnya penggunaan game tadi pada nilai KKI.
Itu adalah dua variabel. Tapi kalau antum cuman membuat game, membuat sistem informasi, membuat SPK di mana di puskesmas Hoyong Paeh misalnya ya, itu udah itu satu variabel, bukan puskesmas terus Hoyong Paeh itu ini variabel beda, enggak, satu variabel itu sistem SPK pada puskesmas Hoyong Paeh misalnya. Udah ngerti belum? Ngerti belum Nazmi? Ngerti lah, dapat 100 nggak ngerti ya pukul rata. Oke. Kalau variabel terikatnya maka dinotasikan dengan Y. Nah, ini kan harusnya kemarin. Baru materi sekarang. Seneng sekali deh. Rasakan sendiri siapa suruh kuliah. Waduh. Dah, ini udah. Udah ya, ini. Sekarang nanti antum tulis di situ, di sini belum ada. Jadi nanti hubungan variabel itu ditunjukkan dengan kayak gini, notasi. Terus kemudian panah, itu berarti dia adalah hubungan, ada hubungan. Hubungannya berarti kalau X ini Y, ini kalau Y ya. Berarti kalau panahnya kayak gini, berarti X ini adalah variabel bebas. Ini variabel terikat. Hati ya, penggunaan notasi itu tidak asal, panah-panah itu tidak asal. Sekarang kita akan pelajari variabel moderator. Moderate, apa moderator? Yang ada di tengah-tengah ya. Merupakan variabel bebas kedua. Jadi sebetulnya dia variabel bebas kedua, ya kan? Variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Hubungan. Variabel ini mempunyai karakteristik atau karakter tidak dipengaruhi oleh variabel independen manapun. Dinotasikan seperti ini. Ini kan X menyebabkan Z. Berarti ini variabel bebas, ini terikat. Nah, di tengah-tengah ini ada variabel moderator. X contohnya adalah bekal menikah. Z-nya adalah penerimaan pernikahan. Itu toh. Bekal menikah semakin tinggi, maka dia akan mempengaruhi penerimaan pernikahanmu toh. Punya mobil? Tidak. Punya kerjaan? Tidak, gitu kan? Ngerti nggak? Ya mesti ditolak. Udah ngerti? Tapi kalau antum punya bekal, itu, misalnya Dava itu ya, Dava udah siap semuanya, bekal nikah ada, tinggal wanita aja. Rumah sudah ada, pekerjaan sudah ada, macam-macam sudah ada. Tapi dia belum siap menikah, maka tetap ya namanya betapapun X ini maka tidak mempengaruhi Z. Udah ngerti? Karena variabel moderatornya itu tidak ada atau belum siap menikah. Tapi kesiapan menikah itu sebagai variabel moderator. Bisa disebut moderating, bisa moderat. Ada yang moderat, ada.
Sudah ngerti? Beda kalau M ini langsung ke sini ya. M ini langsung ke sini berarti dia itu antara X dan M. Tahu panahnya? Kalau panahnya kan di sini kan. Dia tuh nyegat ini loh. Iya. Ini harus dihafalin ya, karena nanti antum akan ditanya pada saat bab 3 ditanya. Ya. Hubungan antar variabelmu apa gitu. Ngerti nggak? Ada berapa variabel? 4, Pak. Hubungan antar variabelmu gimana? Kamu gambar kayak gini. Sudah ngerti? Contoh, air dan sinar matahari. Air dan sinar matahari terhadap pertumbuhan tauge. Air itu dipengaruhi oleh sinar matahari tidak? Enggak. Sinar matahari dipengaruhi oleh air tidak? Enggak. Jadi susunannya mana yang moderator? Matahari. Mana yang moderator? Sekarang saya tanya, kesiapan itu mempengaruhi menjadikan bekal tadi tidak berarti tidak? Iya, gitu loh. Maka dari itu dia cocoknya seperti ini. Karena apa? Kalau tidak siap dia akan, nah ini akan menghambat itu. Jangan ngerti ya? Jadi hubungan tadi bukan kayak gini, tetapi hubungannya adalah X1, X2, Y. Sudah bingung? Sudah bingung belum? Enggak. Sudah. Kalau sudah bingung pulang kan, memang kuliah yang bagus kan? Kalau nggak bingung nggak kuliah itu berarti. Ya Dul, ngerti nggak? Sudah ngerti belum? Contoh lagi nih. Pemberian pupuk NPK, ketersediaan air, pertumbuhan bibit mangga. Ketersediaan air itu menjadi variabel moderator. Ini sebenarnya variabel bebas juga ya, dia bisa diatur-atur. Cuma dia itu kalau contohnya NPK nggak pakai air malah bikin mati. Makanya pemberian ini jadi dipengaruhi, makanya dia gini. Udah ngerti ya? Oke. Berarti moderator. Sementara dia tidak dipengaruhi oleh NPK kan, air kan tidak dipengaruhi NPK, malah dia yang mengaruhi pemberian NPK baru ke sini. Oke. Contoh lagi ini. Pemberian materi sholat, tingkat keimanan. Akhirnya variabel terikat kualitas dari sholat, karena kualitas dari sholat itu dipengaruhi oleh dua ini. Tapi kalau ini sendirian nggak bakal ngaruh. Ngerti nggak? Jadi gitu loh yang namanya kalau sendirian dia nggak bakal ngaruh, itu namanya berarti satunya adalah variabel moderator. Sudah ngerti? Penderitaan berikutnya, variabel antara, intervening. Ini harus tahu nih, kalau udah antum ME harus ngerti. Variabel antara atau intervening itu berbeda dengan variabel moderator, walaupun dia terdiri dari minimal 3 variabel kan. Karena hubungannya kayak gini nih.
Ini variabel bebas untuk siapa? Y. Y akan menjadi variabel bebas untuk Z. Benar ngerti ya? X itu tidak secara langsung mempengaruhi Z. Dia harus Y dulu gitu loh. Beda ya dengan moderator tadi ya. Jadi contoh misalnya, ini NPK. NPK mempengaruhi air gitu? Enggak. Contoh yang kayak gitu itu adalah contohnya misalnya antum tingkat pendidikan, pekerjaan antum, gaji, gitu. Yang menjadikan gajimu naik itu apa? Tingkat pendidikan itu langsung gajinya naik gitu? Enggak, sebetulnya kerja. Kok dua-duanya beda ya? Kalau dua-duanya berarti X1, X2. Ini X, Y, Z. Ceritanya kan gitu. Kecuali kalau suatu tempat kerja, oh ini pendidikan dinilai, kinerja juga dinilai, masing-masing mempengaruhi gaji. Berarti itu apa? X1, X2 terhadap Y. Tapi kalau dikatakan bahwasanya sini mah nggak peduli dengan tingkat pendidikan, pokoknya ente kerja. Tapi kerjanya bagus itu tergantung dari pendidikan, maka antum bisa pendidikan di sini. Jadi saya nggak bilang gini loh ya, pendidikan itu pasti adalah X, Y, Z. Enggak, tergantung dari penelitian antum itu apa gitu loh. Nyusunnya gimana? Wah, Fayat udah dikocok-kocok. Ya, bahkan udah nyampur. Mateng ini cepet mateng nih kalau dikocok-kocok nih. Ayo dong, semakin kamu pusing saya semakin bahagia ya, tenang aja. Jangan harap saya semakin kasihan gitu, enggak. Udah ngerti belum intervening? Belum. Astagfirullahaladzim. Contoh lagi, nyuruh lagi coba. Yang penting kan gitu. Oh ya, contoh lagi. Nih contohnya, analisis pemberian pakan berbasis limbah tapioka. Berarti kan bikin pakan tuh yang berbasis limbah tapioka itu berapa? Pakan berbasis limbah tapioka itu berapa variabel? Satu itu, jangan pakan basis limbah tapioka 4, jangan. Itu kan pakan, suatu pakan. Pakan kan berarti pakanan ternak kan, makanan ternak yang basisnya limbah tapioka. Tapioka berarti apa tuh? Limbah tepung apa namanya? Bukan tepung apa tuh namanya? Ketela gitu kan? Aci ya. Lain sagu mah lain deui tah. Orang Papua baru itu. Pada berat badan ternak sapi. Oke. Dan pengaruhnya pada keuntungan perusahaan. Ngerti ya? Nah, sekarang 3 variabel kan? Susunan variabelnya gimana? Apakah pakan itu menjadikan langsung perusahaan langsung tinggi? Enggak, yang bikin tinggi itu adalah apanya sapi? Senyumannya sapi gitu. Oh, senyumnya manis sih langsung untung gitu. Berat badan sapi. Nah, berat badan sapi itu siapa yang membuat kayak gitu? Pakan dari tapioka. Berarti ada X, Y, Z. Ngerti nggak? Sekarang saya tanya, insya Allah. Itu cara udah nggak kuat secara Islami syariah gitu. Insya Allah. Ya, berharap saya kasihan terus bubar gitu kan. Kecuali kalau gini nih, kalau ini apa? Berapa variabel dan hubungan variabelnya apa? Contoh misalnya, pemberian pakan dan kenyamanan ruang apa itu namanya kandang terhadap
berat badan sapi. 3 variabel. Hubungannya apa kira-kira? X1, X2. X1, X2 terhadap Y. Kan bukan artinya ngasih pakan terus kandangnya bagus kan? Enggak. Maksudnya mau ngasih pakan terus kandangnya membuat kandang bagus? Enggak. Ngasih pakan bisa nggak bikin gemuk? Bisa. Kandangnya sehat bisa bikin gemuk? Bisa. Berarti X1, X2 terhadap Y. Udah ngerti toh? Ya. Oke. Coba nih. Ya yang 100. Kalau salah tak kurangi berarti ya. Opik. Yo, Bondes, dengerin. Bondes. Gondrong desa kan? Pemberian pupuk. Penelitian tentang pemberian pupuk terhadap kesuburan, pengaruh pemberian pupuk, misalnya pemberian pupuk ini ya, pupuk kandang, pemberian pupuk kandang terhadap kesuburan tanah di desa Curug dan pengaruhnya pada angka kemiskinan. Penelitian tentang pemberian pupuk kandang dan kesuburan sawah di desa Curug dan pengaruhnya pada angka kemiskinan. Berapa variabel? 3. Apa yang pertama? Pemberian pupuk. Kandangnya mana? Hah? Tadi pemberian 4 atau 3? 3. 3. Yang pertama Pemberian pupuk. kandangnya mana ya? Kan pupuk macam-macam ya. Oh dasar ya. Tak rebonding rambutmu nanti, segigi-gigimu ya. Ulangi coba. Bantu. Ayo prok bantuin. Pemberian pupuk kandang. Pemberian Pupuk kandang. pupuk kandang. Terus variabel kedua Air tanah subur kesuburan tanah. dan tingkat Curugnya mana? desa Curug. Kesuburan tanah di desa Curug. Desa Curug. Itu satu variabel. Terus Dan terhadap pengaruh kemiskinan. apa? Pengaruh tingkat kemiskinan ya? Tingkat kemiskinan. Berarti 3 kan? 3. Sekarang hubungannya apa coba? YZ. XYZ atau X1 X2 Y X1 Y2. Sekarang gini, antum harus ngerti, harus akalnya harus main ini. Subur kan tanahnya. Subur tanahnya langsung angka kemiskinan turun gitu. Enggak. Enggak. Ngerti ya? Tapi karena memang hanya itu, akhirnya yang paling dekat apa? Pemberian pupuk atau tanah subur terhadap angka kemiskinan? Tanah subur. Karena memang variabelnya cuma 3 kan, yang paling dekat ini. Berarti ini sudah jelas tuh mempengaruhi. Sekarang pemberian pupuk itu mempengaruhi kesuburan tanah atau angka kemiskinan langsung? Ya, berarti itu X, Y, Z. Salah. Jadi penggunaan AI dalam chatbot terhadap proposal pelanggan untuk efektivitas respon. Itu termasuk 3 variabel seperti ini atau gimana? Apa? Goblok. Bingung kan saya ya? Apa? Penggunaan AI dalam chatbot. AI dalam itu berapa variabel itu? Itu penggunaan AI dalam chatbot itu Satu. Ya, terus terhadap proposal pelanggan
kepuasan pelanggan, untuk efektivitas respon. untuk efektivitas respon. Dari si chatbot ini tadi. Kok aneh ya? Kalimatmu aneh. Karena validasi Gini ya, natanya natanya tuh salah, bolak-balik. Pembuatan AI pada tadi aku nggak tahu, tadi aku nggak tahu lah, saya nggak dengar tadi apa gitu. Terus pada apa? Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan kan belakang. Efektivitas apa dulu? Respon kan? Baru puas kan? Sekarang efektif dulu, efektif responnya baru puas atau puas dulu baru efektif responnya? Efektif dulu baru puas. Iya, setelah efektif baru puas kan, karena efektif Jadi puas. Jadi natamu judul tuh yang benar. Kalau kayak gitu bolehlah X, Y, Z. Ngerti? Pemberian pupuk pada angka kemiskinan, pada kesuburan tanah, lah gimana tuh? Itu kayak kebalik, makanya makanya nanti ditanya variabelnya berapa, hubungan antar variabel berapa. Coba nih, Ahwat nih, coba awas bisa. Samsul ya, Ahwat ya. Nadia Samsul Wati mungkin. Kalau udah setengah 10 kan dia jadi Samsul Wati. Nadia, pembuatan program penerimaan PSB ya, penerimaan siswa baru ya. Pembuatan program PSB pada pengaruh pembuatan program PSB terhadap peningkatan jumlah santri dan tingkat kesadaran Islam. Tingkat kesadaran Islam Kota Bogor misalnya. PSB-nya PSB pesantren ya. Ulang lagi, pengaruh pembuatan program PSB terhadap peningkatan jumlah santri dan peranannya dalam meningkatkan kesadaran Islam penduduk Kota Bogor. Oke. Apa nih? Berapa variabel? 2 atau 3? 2. 3 atau 2? Atau 1? Hah? 4 deh. Pasnya berapa? Ayo tak cepet dong. Siapa nih? Apa coba? 1 apa? Program PSB. 2 jumlah santri. 3 kesadaran Islam. Bogornya mana? Nah, itu 1 variabel, 3 variabel berarti. Gitu ya. Sekarang pembuatan program PSB memang langsung mempengaruhi kesadaran Islam gitu. Yang mempengaruhi kesadaran Islam di Kota Bogor itu apa? Jumlah santri. Bisa, masih deket lah kalau jumlah santri. Nah, PSB tadi mempengaruhi apa? Jumlah santri. Makanya itu X, Y, Z. Siapa yang masih bingung? Enggak ya? Coba ngaco nggak apa-apa, nanti saya jelaskan lagi. Sebelum ke variabel kontrol itu. Senengnya saya hari ini. Oke. Sekarang variabel kontrol. Variabel kontrol itu adalah variabel, sebetulnya dia variabel bebas ya.
Dia sebelumnya variabel bebas, tetapi ternyata kita kontrol supaya dia itu tetap, sehingga karena kita tidak pengen meneliti itu. Ya. Jadi variabel kontrol itu digunakan untuk jenis penelitian perbandingan. Misalnya, contohnya gini, saya pengen lihat nih ya, namanya pertumbuhan kecambah itu, saya pengen lihat pengaruh dari pemberian pupuk. Padahal pertumbuhan kecambah kan yang mempengaruhi banyak kan. Maka jangan sampai yang lain ada misalnya 5 ruangan ya. Pupuk pertama itu 10%, 20%, 30%, 40% misalnya, ada 4 ruangan. Jangan sampai airnya beda-beda. Karena jangan-jangan perbedaan tingginya itu yang menyebabkan adalah perbedaan ngasih air. Maka saya kasih air nggak gitu, 4-4-nya? Kasih, tapi saya kontrol supaya volumenya sama. Apa itu, sudah ada batuk-batuk. Ini lama-lama ada yang tiba-tiba ada yang senyum-senyum sendiri. Pikir mau lompat bukan tuh? Udah ngerti belum? Jadi variabel kontrol tuh gitu. Jadi contoh nih, misalnya ya, pengaruh sinar matahari terhadap kecepatan pertumbuhan tanaman kedelai. Maka saya tanya, variabel kontrolnya apa? Ya, berarti yang saya jaga supaya sama terhadap semua objek penelitian saya adalah jumlah air, kualitas udara, kualitas tanah. Itu nggak boleh beda. Kalau beda berarti penelitian tadi kacau. Yang saya beda-bedakan apa tadi? Sinar matahari. Intensitas sinar matahari saya rubah, yang 1 berapa persen, 2 berapa persen. Udah ngerti? Variabel terikatnya apa? Pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan. Kecepatan pertumbuhan tanaman kedelai. Aku harus hati-hati, jangan kedelai. Variabelnya apa? Tanaman. Salah, nggak lengkap antum menjelasnya. Variabelnya adalah kecepatan pertumbuhan tanaman kedelai. Ya, dengan apa? Sinar matahari. Oke. Coba. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Pengaruh motivasi kerja. Jadi sebelum masuk dikasih motivasi. Ya. Sukses. Gitu kan? Wah, apa? Gitu, kasih motivasi. Terus kinerjanya gimana, gitu kan? Sekarang saya tanya, contoh yang menjadi variabel kontrol apa? Intensitas motivasinya. Gaji. Boleh. Terus apa? Banyak tidaknya motivasi yang diberikan ini. Itu mah lagi diomong kok. Variabel kontrol lingkungan. Jadi jangan antum kasih motivasi terus objeknya satu di ruang gelap yang penuh dengan nyamuk, tapi di Allahu Akbar satunya ruang AC, Allahu Akbar ya. Itu mah enggak mempengaruhi karena banyak nyamuk. Ngerti enggak? Makanya antum harus memastikan variabel kontrolnya udah dikontrol benar. Contohnya kondisinya apa? Gini, cara ngontrolmu gimana gitu, namanya variabel kontrol kayak gitu. Ya, jadi variabel kontrol itu variabel yang dibikin, variabel sebetulnya variabel bebas tapi dibikin dikontrol ketat supaya dia tuh sama kondisinya. Oke? Ya.
Jadi penelitianmu termasuk penelitian gagal kalau contohnya misalnya pengen tahu pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan, tapi satunya lulusan SD, satunya mahasiswa. Jangan-jangan ngasih motivasi ternyata yang lulusan mahasiswa ini ya, antum sendiri tidak mengatur. Kalau antum apa? Mahasiswa dan SD kamu satuin. Itu bahaya. Nanti antum bias terhadap apa? Oh ternyata ini antum meneliti bahwa motivasi kerjanya benar-benar berpengaruh atau tidak, maka lulusan pendidikan harus dicek. Ngerti nggak? Harus dibikin yang antum ambil itu adalah orang-orang yang sama pendidikannya. Contoh. Oke. Belum selesai. Aduh. Ya itu dulu deh. Ada pertanyaan nggak? Berapa slide lagi sih? Oh. Aduh. Sekalian aja ya, nggak apa-apa deh. Udah ngerti belum variabel kontrol? Itu. Antum meneliti 3 anak kecil itu ya, 3 anak ini, ya kan? Apakah pemberian permen itu berpengaruh pada anak-anak pada saat dia belajar, ya kan? Pemberian permen memberikan pengaruh pada belajar kan, anak-anak belajar. Sekarang yang harus kontrol apanya? Hah? Hah? Lah, yang antum kontrol kok. Kelas, suasana. Malah rasa permen ya. Suasana. Malah permen berapa permen itu kan antum malah teliti, malah coba kalau dikasih permen 1 ininya ini enggak, malah belajarnya ini enggak. Itu loh. Malah yang diteliti itu malah jangan disamain. Aneh ya. Pengaruh sinar matahari terhadap kecepatan pertumbuhan tanaman kedelai. Sinar matahari ini samain gitu. Kontrol enggak, malah macam-macam, beda-bedain. Nanti dilihat tuh pertumbuhannya gimana kedelai. Yang lainnya dibikin kontrol supaya tidak kita mengerti bahwa itu kita tetap dong. Misalnya 100 sampel tuh wadahnya sama, tanahnya sama, gitu loh, airnya sama. Yang beda apa? Sinar mataharinya. Malah itu sinar matahari kasih sedikit, banyak, itu loh. Kontrol malah itu malah bebas, malah yang diputer-puter. Kontrol itu yang dipegang. Oh, malah aneh. Ya. Panjang rambut dan jumlah kutu. Saya pengen meneliti misalnya panjang rambut dan jumlah kutu. Apakah panjang rambut itu mempengaruhi jumlah kutu? Gitu kan? Yang dibeda-bedain apa? Yang variabel bebasnya apa coba? Panjang rambut. Yang variabel terikatnya? Kutu kan, ya kan? Sekarang yang menyebabkan kutu bertambah tuh selain panjang rambut apa? Jarang mandi, jarang sampoan, ya kan? Tempat tidur, macam-macam. Karena saya mau meneliti panjang rambut, maka apa? Dari 100 sampel anak El Rahma misalnya, ya kan? Yang saya harus samain apa? Contoh, oh panjangnya sama. Ini mana sih? Kita mau teliti tentang ya jangan sampai contoh misalnya kalau kasih sampo semua sampo sama, gitu.
Jangan Ya, mandi, berapa kali ya samain. Bantalnya samain. Jangan mandi semua. Ya kan, mandi atau tidak samain gitu loh. Kalau mau dibikin mandi semua sehari sekali, ya mandi semua sehari sekali. Terus tinggal satu-satunya yang berubah, Pak. Panjang rambut gitu loh. Aduh. Paham? Oke. Penghasilan, pengaruh penghasilan dari seorang laki-laki dan daya terima seorang akhwat untuk menjadikan dia suami. Berarti apa yang harus dirubah-rubah untuk diteliti? Penghasilan kan, jadi nanti antum harus cari data penghasilan macam-macam nih, diterima enggak gitu kan. Yang variabel bebas yang mana? Tuh kan aneh, penerimaan. Variabel bebas penerimaan akhwat. Kebalikan. Jadi kalau diterima terus tiba-tiba gajinya naik gitu. Aneh ya, ini bener-bener nih. Udah sampai sini sana lupa. Karena baliknya. Saya ulang lagi. Yang mana yang variabel bebas? Penghasilan. Terus yang terikat apa? Penerimaan akhwat. Maka antum harus jadikan variabel kontrol, contohnya apa? Ya penampilan, jangan sampai apa satunya ganteng kayak Korea ya, satunya kayak korengan ya. Harus apa ya, standar lah gitu. Cari yang mukanya sama, mirip-mirip lah gitu loh, 11-12 gitu loh. Ngerti nggak? Jelas yang sini? Karena penerimaan awal itu bisa jadi karena apa? Fisik. Bisa jadi gitu kan. Atau keluarga misalnya ya, atau tingkat pendidikan harus mirip-mirip. Itu namanya variabel kontrol. Jelas? Aduh. Sampai sini ya. Sampai kontrol deh. Ini aja udah liar ya. Apalagi nominal, ordinal. Oke. Ada pertanyaan? Jadi udah belajar tentang variabel. Sudah belajar variabel bebas, variabel terikat, variabel moderator, variabel intervensi, sama variabel kontrol. Ya sudah ngerti minimal ya, kalau ditanya variabel udah ngerti ya. Ini motor saya mogok, di variabelnya nggak kurang ini. Jadi ngomongnya kayak gitu. Iya. Kamu kenapa nggak jajan? Iya nih variabel bebasnya, nggak punya uang saya. Iya. Jadi variabel terikatnya saya nggak jajan ini, gara-gara nggak punya uang gitu. Ya kan? Jelas ya? Oke? Allah a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanallah. Pulang ke rumah jangan sampai salah rumah. Variabel kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.